Hai semua, gimana kabarnya? Balik lagi bareng aku Aga. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh HRD saat teman-teman interview untuk posisi tertentu. Nah, di video kali ini aku pengen membahas tentang apa sih pertanyaan yang mungkin akan muncul pada saat teman-teman interview untuk posisi corporate sales. Ada nggak nih teman-teman di sini yang akan segera interview untuk posisi ini? Yuk kita diskusi bareng aja. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini. Kalau mau belajar seputar karir, teman-teman bisa belajar melalui playlist biar lebih gampang. Nanti teman-teman belajar interview itu bisa lewat dua playlist ya. Playlist pertama adalah playlist tes interview. Di playlist tes interview ini nanti teman-teman akan lebih banyak membahas ya tentang apa sih pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul, tapi aku akan membahas satu pertanyaan di satu video. Teman-teman nanti akan lebih banyak mendengarkan maksud dari suatu pertanyaan, apa yang boleh dan nggak boleh disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, dan nanti aku akan kasih alternatif contoh cara menjawabnya biar teman-teman nanti bisa modifikasi sesuai dengan gaya komunikasi dan pengalaman masing-masing. Jadi teman-teman lebih banyak mendengarkan. Yang kedua adalah playlist 50 pertanyaan interview kerja. Satu video itu adalah video khusus untuk satu profesi. Di dalamnya akan ada minimal 50 pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan saat teman-teman interview dengan HRD khususnya ya. Dan di situ aku cuma kasih list pertanyaannya saja. Nanti teman-teman di playlist 50 pertanyaan interview kerja lebih banyak untuk praktek ngomong sendiri. Begitu di layar nanti muncul pertanyaannya, teman-teman pause dulu videonya dan kemudian nanti teman-teman coba jawab sendiri dengan lantang, ngomong sendiri. Rasakan apakah teman-teman sudah tahu jawabannya belum? Sudah yakin dengan jawabannya belum? Sudah lancar untuk menyampaikannya belum? Kalau belum, nanti teman-teman pertanyaannya tinggal dicatat aja. Jadi playlist yang ada di atas ini, tes interview adalah untuk praktek melihat dan mendengarkan, tapi kalau yang 50 pertanyaan interview kerja, teman-teman akan lebih banyak untuk praktek berbicara kayak gitu. Video ini termasuk video yang ada di playlist 50 pertanyaan interview kerja ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tonton keduanya. Kenapa? Biar seimbang. Jadi teman-teman jangan hanya belajar interview dengan mendengarkan saja. Teman-teman juga harus praktek ngomong. Karena biar apa? Biar teman-teman bisa kelihatan natural pada saat interview. Jangan pernah berusaha menghafal pertanyaan atau jawaban. Interview itu bukan proses store hafalan gitu. Jadi harus balance ya, belajar dengan cara mendengarkan, melihat, dan mengucapkan kayak gitu. Nah, yuk teman-teman kita langsung diskusi aja. Apa sih yang mungkin akan ditanyakan oleh HR pada saat kita interview untuk posisi corporate sales? Kita langsung masuk ke daftar pertanyaannya. Yang pertama dan pasti ditanyakan adalah pertanyaan ini. Ini adalah termasuk pertanyaan yang biasa muncul, yaitu pengenalan awal mengenai diri sendiri, diri teman-teman sebagai seorang kandidat atau pelamar. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut ya, teman-teman ya. Ceritakan tentang diri Anda, mengapa Anda tertarik bekerja sebagai corporate sales specialist? Apa yang Anda ketahui tentang peran corporate sales specialist? Apa kelebihan Anda yang relevan untuk posisi ini? Apa kelemahan Anda dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Bagaimana Anda menggambarkan diri Anda dalam 3 kata? Apa yang memotivasi Anda untuk bekerja di bidang sales corporate? Apa yang membedakan Anda dari kandidat lain untuk posisi ini? Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan kami dan bagaimana Anda menghadapi tekanan dalam mencapai target penjualan? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan nanti pertanyaan yang teman-teman masih belum tahu jawabannya, belum lancar, dicatat aja. Nanti teman-teman bisa riset jawabannya secara mandiri atau dilatih secara mandiri. Silahkan pause video ini. Oke, teman-teman, udah dicatat untuk pertanyaannya. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Untuk kelompok pertanyaan kedua yang mungkin akan ditanyakan, jelas, yaitu mengenai pengalamannya teman-teman. Entah itu pendidikan, baik formal maupun non-formal ya. Kemudian pengalaman kerja, pengalaman magang, organisasi, kepanitiaan, dan lain-lain. Kayak gitu. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh HR adalah sebagai berikut. Apakah Anda memiliki pengalaman di bidang penjualan korporat? Ceritakan. Bagaimana pengalaman Anda dalam menjalin hubungan dengan klien korporat atau perusahaan? Apa pencapaian terbesar Anda dalam bidang sales? Ini sering ditanyakan. Bagaimana Anda menangani klien yang sulit atau banyak menuntut? Pernahkah Anda bekerja dengan target penjualan yang besar? Bagaimana cara Anda mencapainya?
Ceritakan tentang pengalaman Anda memimpin presentasi penjualan kepada perusahaan besar. Bagaimana Anda membangun pipeline prospek di sektor corporate. Ini nanti teman-teman bisa jelasin tentang marketing funnel dan sales funneling kayak gitu ya. Apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi di bidang sales dan bagaimana Anda mengatasinya? Bagaimana Anda mengelola hubungan jangka panjang dengan klien besar? Dan apa pengalaman Anda dalam menegosiasikan kontrak yang besar? Silakan teman-teman boleh pause video ini dan coba di situ jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan apakah teman-teman sudah tahu jawabannya belum? Sudah yakin kah? Atau sudah lancarkah untuk menjawabnya? Pause aja teman-teman ngomong sendiri boleh. Ada cermin sambil lihat cermin. Ada teman sambil role play. Nanti yang belum lancar, teman-teman tinggal catat saja pertanyaannya dan latih secara mandiri. Silahkan pause video ini. Oke, teman-teman sudah dicatat untuk pertanyaannya. Kita lanjut ya ke daftar pertanyaan selanjutnya. Kategori ketiga, teman-teman, untuk memahami kemungkinan HR itu akan nanya apa adalah yang berkaitan dengan kemampuan skill teknis. Ya, technical skill atau hard skill-nya. Dan strategi penjualan yang teman-teman pernah lakukan, yang teman-teman tahu gitu. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut, teman-teman. Bagaimana Anda mengidentifikasi kebutuhan klien corporate? Apa strategi Anda untuk menarik perhatian perusahaan besar sebagai prospek? Bagaimana Anda mempersiapkan proposal penjualan untuk klien besar? Apa yang Anda lakukan jika klien corporate meminta diskon yang terlalu besar? Bagaimana Anda menghadapi penolakan dari calon klien? Bagaimana cara Anda menganalisis pasar untuk menemukan peluang baru? Apa langkah Anda untuk memposisikan produk atau layanan agar terlihat unggul dibandingkan kompetitor? Bagaimana Anda memastikan komunikasi yang efektif dengan tim internal selama proses penjualan? Apa strategi Anda untuk mencapai atau melampaui target penjualan bulanan Anda? Dan bagaimana Anda memanfaatkan data atau CRM, software CRM lah, untuk mengelola prospek dan klien? Silahkan teman-teman, boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan nih teman-teman, apakah udah yakin dengan jawabannya? Udah lancar belum untuk menjawabnya? Kalau belum, nanti teman-teman boleh catat dan bisa melakukan riset maupun praktek secara mandiri. Silahkan pause video ini. Oke, teman-teman sudah dicatat? Oke, teman-teman di sini kalau misalkan udah punya jawaban tapi pengen didiskusikan, boleh tuliskan di kolom komentar, teman-teman. Untuk pertanyaan yang semacam ini boleh nggak jawabannya begini Kak gitu. Nanti kalau aku tahu jawabannya aku akan nimbrung. Mungkin nanti ada teman-teman lain tuh yang sedang belajar video yang sama bisa diskusi di kolom komentar ya. Boleh banget tulis aja di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman kita akan lanjut teman-teman. Daftar pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh HR itu adalah kemampuan untuk berhubungan dengan klien dan teknik negosiasi. Karena ini levelnya corporate ya, teman-teman ya, gitu. Jadi bukan B2C. Level corporate itu lebih ke B2B atau B2G kayak gitu, teman-teman ya. Business to business atau business to government kayak gitu. Jadi nanti teman-teman berfokusnya lebih ke sana. Beberapa bentuk pertanyaan seputar hubungan dengan klien dan negosiasi yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut, teman-teman. Bagaimana Anda membangun hubungan yang kuat dengan klien corporate? Apa yang Anda lakukan untuk mempertahankan loyalitas klien terhadap produk atau layanan Anda? Bagaimana Anda menangani keluhan atau kritik dari klien? Apa langkah Anda jika klien besar ingin menghentikan kontrak? Bagaimana Anda memastikan klien merasa dihargai setelah penjualan selesai? Apa yang Anda lakukan untuk memahami kebutuhan unik setiap klien corporate? Bagaimana Anda menangani situasi di mana klien memiliki harapan yang tidak realistis? Apa strategi Anda untuk membangun hubungan dengan pengambil keputusan di perusahaan target? Bagaimana Anda memastikan klien puas dengan solusi yang Anda tawarkan? Dan apa pendekatan Anda untuk negosiasi win-win solution dengan klien corporate? Silahkan teman-teman coba pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan apakah teman-teman sudah tahu jawabannya atau belum, udah lancar atau belum dalam menyampaikannya. Jangan lupa teman-teman nggak boleh buru-buru nonton videoku ini. Pause aja terus coba ngomong sendiri. Praktekin. Ngomong sendiri depan cermin, ngomong sendiri depan kamera begini aja nggak masalah. Ada teman? Silahkan role play, boleh. Silahkan
catat pertanyaannya. Silahkan pause video ini. Oke, teman-teman sudah dicatat untuk daftar pertanyaannya. Oke, kita masuk ke daftar pertanyaan selanjutnya ya, teman-teman ya, yang mungkin akan ditanyakan oleh HR. Jadi, mungkin teman-teman akan ditanyai seputar manajemen dan kemampuan pengambilan keputusan. Karena untuk menjadi seorang ini teman-teman ya, corporate sales biasanya tuh nggak yang jalan rame-rame keroyokan. Ada corporate sales yang dia tuh bener-bener jalan sendiri kayak gitu. Jadi teman-teman harus menguasai pertanyaan seputar ini. Beberapa bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda mengatur waktu dan prioritas saat menangani banyak klien? Apa langkah Anda untuk mengelola pipeline penjualan dengan berbagai prospek? Bagaimana Anda menangani konflik antara kebutuhan klien dan kebijakan perusahaan? Apa yang Anda lakukan jika klien meminta fitur atau layanan tambahan yang tidak tersedia? Bagaimana Anda mengevaluasi keberhasilan strategi penjualan Anda? Apa langkah Anda untuk mengubah prospek dingin menjadi klien yang aktif? Bagaimana Anda mengatasi situasi di mana target penjualan hampir tidak tercapai? Apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan penjualan di wilayah atau sektor yang stagnan? Bagaimana Anda menangani perubahan kebutuhan klien selama proses penjualan dan apa yang Anda lakukan untuk tetap kompetitif dalam pasar yang selalu berubah? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan apakah teman-teman sudah tahu jawabannya atau belum? Udah yakin dengan cara menjawabnya belum? Kalau belum, boleh dicatat pertanyaannya dan nanti teman-teman bisa riset serta praktekkan bicara secara lantang, ngomong langsung secara mandiri. Silahkan pause video ini. Oke, teman-teman, sudah dicatat untuk daftar pertanyaannya? Gimana? Udah berapa pertanyaan nih yang akhirnya teman-teman catat? Nah, itu adalah teman-teman gambaran kalau teman-teman interview dengan HR untuk posisi corporate sales kayak gitu. Teman-teman mungkin ada yang nanya, interview HR bukannya pertanyaan cuma silahkan perkenalkan diri Anda, apa kelebihan dan kekurangan Anda, berapa gaji yang diharapkan. Ya, itu ada teman-teman. Teman-teman juga bisa belajar seputar itu. Tapi ingat teman-teman, seringkali pertanyaan dengan HR zaman sekarang itu udah agak ngarah ke user. Bahkan beberapa case teman-teman diundang untuk interview HR, ternyata interviewnya itu adalah interview panel, user juga hadir di situ. Jadi pertanyaannya ternyata udah ngarah ke sana. Nah, kalau teman-teman cuma belajar pertanyaan yang biasa muncul oleh HR, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan yang sudah mengarah ke spesifik profesi ini, nanti teman-teman kebingungan kayak gitu. Tapi teman-teman nggak masalah. Nanti kalau mau belajar yang pertanyaan yang HR secara umum basic banget, teman-teman bisa belajar dari playlist tes interview ini gitu ya, teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman pengen memperkaya praktek gambaran interview HR yang lebih advance, udah ngarah ke user, teman-teman boleh menggunakan playlist 50 pertanyaan interview kerja. Ini masing-masing udah ada puluhan videonya nih teman-teman. Nanti tinggal diekspor aja ya teman-teman ya. Oke. Dan nanti kalau ada pertanyaan teman-teman juga boleh hubungin aku lewat kolom komentar, boleh lewat media-media yang ada di samping ini boleh. Biar nanti kita bisa diskusi. Oke. Sementara dari aku itu dulu teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan lain, Kak coba bahas dong soal ini, bahas soal itu. Bikinin dong daftar pertanyaan ini itu yang mungkin di sini belum ada, boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti coba aku bikinin. Oke? Sementara dari aku itu dulu ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.